Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tentang looping. Kita masih bicara looping di chapter 5 ya. Ini tentang while loops with compound conditions and data validation ya. Nah, kalau kita bicara tentang data validation, ini artinya kita melakukan pengecekan terhadap data yang diinput atau yang dimasukkan oleh user ya, disebut juga sebagai input validation. Nah, bagaimana penerapannya? Kita coba buat sebuah project, kita beri nama range check ya. Oke, kita buka Visual Studio, new project, pastikan di Visual Basic Windows, kita beri nama range check, lokasinya di folder yang biasa kita buat, kita klik OK. Oke, sudah tampil. Ini form 1. Untuk desainnya kita akan buat di sini. Untuk range check di sini desainnya hanya membutuhkan satu buah label di sini, kemudian ada satu buah text box. Ini ada label lagi untuk outputnya dan satu button ya. Oke, kita masukkan label. Label ini di properties text kita tuliskan enter a number between 10 and 50. Enter a number between 10 and 50. 10 and 50, enter ya. Oke, kemudian ada satu buah text box di sana. Ini kita perlebar formnya, tambahkan satu buah text box, letakkan di sini. Kemudian ada satu label lagi untuk outputnya, kita letakkan di sini. Output will be displayed here. Tuliskan di property text. Output will be displayed here. Sudah, enter, akan muncul di sini teksnya. Kemudian ada satu buah button, property text-nya enter. Kita beri nama btn enter. Ya, ini btn enter. Sudah, jadi seperti ini, kecil punya. Kita beri nama ya. Untuk text box namanya txt number. Di property name txt number. Ini ya, txt number. Kemudian label ini lbl output. Kita beri nama di sini lbl output. Button ini btn enter ya, sudah kita beri nama. Formnya nih range check ya, formnya masih form 1. Kita tuliskan property text-nya range spasi check. Oke. Ya, jadi program yang akan kita buat di aplikasi ini adalah kita ingin memastikan ketika nanti user memasukkan angka di sini, ini harus angkanya antara 10 sampai 50 ya. Bila angkanya kurang dari 10 itu ditolak, atau ada informasi salah input, atau kalau misalnya juga yang diinput adalah di atas 50 ya. Jadi yang kita harapkan user mengetikkan antara 10 sampai 50 ya. Oke, kita lihat programnya. Di sini masuk ke event klik dari button enter. Ini kita double klik. Nah, di sini kita tuliskan programnya untuk melakukan input validation ya. Kita deklarasikan sebuah variabel dengan tipe integer ya. Nama variabelnya num ya. dim num as integer. Kemudian num kita isi dari txt number num variabel ini. Ini proses assigning value variabel num.
isi dari txt_number.text ya. Isi dari properti text untuk txt_number, nilainya akan disimpan di dalam variabel num. Oke. Nah, di sini kita cek nih, while dalam kurung num less than 10 or num more than 50, maka akan muncul nih input box, value is incorrect, please enter a number between 10 and 50 here. Oke, kita coba di sini, while buka kurung num less than 10 or num more than 50 ya. Enter. Kita akan tampilkan input box. Nah, apa ini input box? Input box adalah sebuah objek ya yang akan tampil nanti, yang juga akan meminta input dari user ya. Tapi juga bisa kita tampilkan pesan nih, value is incorrect, value is incorrect, please enter a number between 10, please enter a number between 10 and 50 here. Nah, itu ya. Jadi akan looping terus selama user mengetikkan di dalam properti text dari txt_number itu kurang dari 10 atau lebih dari 50. Ini akan ditanya lagi, diminta lagi, terus berputar-putar ya. Kalau dimasukkannya antara 10 sampai 50, maka dia akan berhenti, tidak akan menampilkan lagi input box. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita klik start. Nah, di sini kalau kita masukkan angka 5 misalnya ya, dan kita klik enter, value is incorrect, please enter a number between 10 and 50 here. Kalau kita masukkan lebih dari 50, anggaplah 59 ya, enter atau klik OK. Nah, balik lagi dia. Inilah input box ya. Ini namanya input box. Oke. Kemudian kita klik misalnya angka 15 gitu ya, klik OK. Nah, tinggal masukkan antara 10 sampai 50 ya. Kalau 20. Oke. Nah, masih juga. Coba kita lihat. Kita lihat programnya. Ya, kita stop. Ini kalau dia harusnya kalau di atas 10 dia tidak minta looping lagi ya. Tapi kenapa kalau dia masukkan di antara 10 sampai 50 ada looping lagi? Karena apa? Karena di sini input box ini belum menggantikan variabel num ya. Maka di sini tambahkan di sini ya, sebelum input box ini tuliskan num sama dengan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nilai yang kita masukkan di input box itu akan mengisi variabel num. Kita coba ya. Start. Kita isi misalnya tadi 9 ya. Dan klik enter. Nah, muncul kan misalnya 60, enter, masih juga. Nah, sekarang kalau kita isi 15, berarti kan antara 10 sampai 50 ya. Kita klik OK. Nah, dia berhenti loopingnya. Ya, tapi harusnya kan tampil di sini nih, ya, output will be displayed here. Maka setelah end while ini keluar, sudah diisi antara 10 sampai 50, tampilkan di lbl output .text, isinya adalah num. Seperti itu ya. Maka nanti apa yang diisi oleh user akan ditampilkan di outputnya. Oke. Kita coba lagi start. Kalau kita isi di bawahnya misalnya 5, kita klik enter, muncul input box ya. Tapi kalau kita isi 30, enter, nah sudah berhasil. Kalau misalnya ketika kita start, kita langsung mengisi angka antara 10 sampai 50, misalnya 26, kita klik enter, nah tidak muncul lagi input boxnya ya, dia langsung keluar dari while-nya ya, langsung diisi label outputnya ya. Nah, itu salah satu contoh untuk input validation. Oke, itu
kalau kita lihat di modulnya, oke, nah ini tadi sudah kita tambahkan 6 nya ya, kemudian ditampilkan di LBL outputnya sudah ya. Oke, sampai di situ dulu, kita silahkan dicoba, ini dipraktekkan ya, nanti berikutnya akan saya tanyakan ya. Oke, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.